Semangat Tarbiyah 2021. Siap sukses. Ladies and gentlemen, my name is Siti Nurhaliza Walundo. It is a wonderful and precious chance for me to be your master of ceremony in this beautiful morning at the Tarbiyah Faculty, 21st of December 2021, in our big event Semarak Tarbiyah. Selamat pagi hadirin dan hadirat. Nama saya Mutiara Abdullah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa dan berharga bagi saya untuk menjadi Master of Ceremony di pagi yang indah ini, yaitu pada tanggal 21 Desember 2021 di acara besar kita, yaitu Semarak Tarbiyah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. First of all, let's say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us guidance, happiness, healthy, and mercy, so we can attend and participate in this event without any obstacles. Praise and salutations due upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best figure of this universe, the person who was able to save us from Jahiliyah era. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita bimbingan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara khusus ini tanpa ada hambatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga percikan rahmatnya bisa sampai kepada kita semua. Fadilatul kiram عميد كلية التربية وعلوم التدريسية الجامعة الإسلامية الحكومية منادو وهو الدكتور أريانتو طلع الماجستير وفضيلة الكرام نائبة عاملة كلية التربية وعلوم التدريسية الجامعة الإسلامية الحكومية منادو والثالثة وهي الدكتور Feby Ismail Al-Majistir. The Honorable Ma'am Dr. Anda Nur Hayati, Magister of Islamic Education, as the Head of Study Program Islamic Teacher. The Honorable Ma'am Sulfa Fatiwa, Magister of Islamic Education, as the Head of Study Management of Education Islam. The Honorable Ma'am Nur Halimah, Magister Humaniora, as the Head of English Education Department. The Honorable Mr. Hasnil Oktavara, Magister of Islamic Education, as the Head of Arabic Language Education Study Program. The Honorable Ma'am Miss Firdulmah, Magister of Education, as the Head of Islamic Elementary School Study Program, and all of the audience. Yang terhormat Dema IAIN Manado, Sema IAIN Manado, Dema FTKIN Manado, Sema FTKIN Manado, serta Ormawa yang berada di IAIN Manado yang mohon maaf tidak dapat kami sapa satu persatu. Yang terhormat juga Ketua Panitia serta juga para hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Al-barnamiju awal iftitah. Hayya bina naftatiha hadhihi al-barnamiji biqira'ah basmalah. Well, now we start the first agenda. Let's start this agenda by reciting basmalah. Acara pembukaan Semarak Tarbiyah tahun 2021 dengan tema
Innovative Youth for Bright Future. Baiklah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. البرنامج بعد قراءة القرآن الكريم الذي سيقدمه أخونا رزقي إسماعيل فعليه فليتفضل مشكور. Step on the following agenda is reciting Holy Quran, who will be recited by our brother Rizki Ismail. To Rizki Ismail, time is yours. Kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Rizki Ismail. Kepada saudara dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia oleh Dimas Rifai. Kepada saudara dipersilahkan. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, saya sapa dengan hormat Bapak Dr. Atiyatul Tola MPD. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, saya sapa dengan penuh hormat Ibu Dr. V. MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Bapak Asnil Oktavera MPDI. Yang saya hormati Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris Mem Nur Halimah M. Humaniora. Yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Bunda Dr. Anda Nur Hayati Sahibe MPDI. Yang saya hormati Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Bunda Sulfa Potiwa MPD. Mohon maaf, MPD. Yang saya hormati Ketua Dema Institut. Yang saya hormati Ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati Ketua SEMA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan yang saya cintai dan banggakan para tamu undangan yang hadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya, nikmat berupa kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa tercurahkan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami selaku panitia akan melaporkan kegiatan Semarak Tarbiyah 2021 sebagai berikut. Maksud dan tujuan organisasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan periode 2021 memiliki misi untuk dapat menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, khususnya dalam mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan Semarak Tarbiyah 2021 yang merupakan program kerja utama dari pengembangan sumber daya mahasiswa. Smart Tarbiyah adalah suatu rangkaian kegiatan lomba dalam bidang pendidikan, seni, dan olahraga yang di dalamnya mencakup beberapa lomba yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Manado dan mahasiswa dari PTN atau PTS Fakultas Ilmu Pendidikan Sulawesi Utara. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 21 sampai 23 Desember 2021 yang bertempat di Aula Terpadu lantai 5, ruangan VVIP Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ruangan lab micro teaching, dan lapangan futsal GPI. Peserta kegiatan berasal dari mahasiswa YIN Manado dan mahasiswa umum Sulawesi Utara. Sumber dana berasal dari dana daftar isian proposal sponsorship, donatur, dan kas ormawa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Hadirin yang saya muliakan, terakhir
kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Kemudian saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang banyak membantu demi berjalannya kegiatan ini. Tak lupa pula kepada Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan 3 yang selalu mensupport kami untuk melaksanakan kegiatan ini dengan semangat. Dan pada kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya akhiri. Jazakumullahu khair, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج بعد كلمة الاستقبال مجلس تنفيذي الجامعة وهي أودري كرانهالين فعليها فليتفضل مشكور. The next agenda is greeting, and now I would like to invite Ms. Audrey Kiranahalim, the Chair of Students' Council of Tarbiyah Faculty. To Ms. Audrey Kirana, time is yours. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dema MTIK Audrey Kiranahalim. Kepada saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, yang saya sapa dengan takzim, Bapak Dr. Ardianto Tola MPD, yang kami hormati kepada Bunda kita, Bunda Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, yang saya sapa dengan kasih, yaitu Ibunda Dr. Febi Ismail MPD, yang kami hormati pula kepada seluruh ketua program studi dan sekretaris program studi yang turut menghadiri kegiatan Semarak Tarbiyah, yang kami hormati kepada steering komite, organizing komite yang tergabung dalam panitia pelaksana Semarak Tarbiyah 2021, yang kami hormati kepada ketua Dema Institut Agama Islam Negeri Manado, yaitu Sahabat Darham, yang saya hormati kepada Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, yaitu Kanda Rizkianto Muhammad, yang kemudian yang saya hormati kepada ketua lembaga maupun perwakilan daripada Ormawa IAIN Manado, dan kepada ketua-ketua UKM UKK, dan kepada ketua-ketua klub yang turut menghadiri undangan pada pagi hari ini. Yang saya hormati kepada ustadz-ustadz dari kelas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang turut hadir dan memeriahkan pembukaan kegiatan Semarak Tarbiyah pada kesempatan kali ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayah-hidayahnya lah kita bisa menghadiri dan turut memeriahkan pembukaan acara kegiatan Semarak Tarbiyah 2021 ini dengan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat kegigihan dan kekokohan hatinya lah kita bisa merasakan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berhadir di sini sebagai perwakilan daripada lembaga eksekutif Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maupun merepresentasikan daripada lembaga Senat Mahasiswa FTIK, yang mereka adalah partner kerja saya selama 1 tahun
sampai pada saat saya berdiri di sini, mereka lah yang sama-sama membantu menjalin koordinasi dan kerjasama sampailah kita kepada kegiatan akhir maupun kegiatan penghujung daripada pengembangan atau merupakan visi misi utama daripada berdirinya Ormawa Estetik itu sendiri, yaitu fokus kami pada tahun ini adalah pengembangan potensi daripada mahasiswa serta memberikan apresiasi prestasi pada pengembangan kemampuan atau potensial yang ada pada mahasiswa. Dan ada pula pada tahun ini kami melaksanakan kerjasama dari berbagai unsur, entah dalam internal maupun eksternal yang ada. Yang kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih juga yang harus saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika FTIK, terutama kepada dekanan, kemudian kepada ketua program studi. Tadi kan Dimas hanya menyampaikan terima kasih kepada dekan yang wakil dekan, cukup, dan teman-teman harus mengetahui bahwa seluruh sivitas akademika FTIK itu tergabung dan turut untuk memeriahkan Semarak Tarbiyah, dan mereka lah tokoh utama, support sistem utama yang kami dapati di dalam Ormawa FTIK. Jadi kepada Bapak Ibu Ketua Prodi, Sen Prodi, kami sangat berterima kasih bahwasanya kegiatan ini tidak akan berjalan ketika tidak ada support maupun bantuan daripada ketua-ketua maupun sekretaris Prodi. Nah, kemudian juga kami sangat berterima kasih kepada komsat-komsat atau komisariat yang tergabung dalam FTIK. Karena kenapa? Mereka adalah unsur utama yang menggerakkan teman-teman kelasnya mereka untuk ikut andil dalam kegiatan ini. Dan sebenarnya saya berterima kasih itu bukan hanya untuk kegiatan Semarak Tarbiyah, tapi beberapa kegiatan yang sudah kami lalui bersama. Kemudian kegiatan ini saya tambahkan, memang tujuannya adalah mencari kembali bakat-bakat atau minat-minat teman-teman di Ormawa FTIK itu yang belum sempat kami wadahi, dan disinilah kami buka. Nah, cukup menambahkan lagi kenapa kami membuka untuk ilmu pendidikan Sulawesi Utara, karena kami juga menjalin hubungan ke Unima, IAKN maupun PTS-PTN yang ada di Sulawesi Utara, karena kami juga sering membangun jalin kerjasama bersama kampus-kampus di luar, tapi hampir merupakan kampus-kampus yang terdekat yang berada di satu naungan Sulawesi Utara. Kemudian ada harapan ke depan, ini juga info untuk kepada Ketua Prodi, Sen Prodi, dan teman-teman sekalian yang menjadi panitia pelaksana adalah sebagian besar merupakan semester 3 dan semester 5, dan insya Allah dipastikan mereka adalah kawan-kawan yang akan melanjutkan regenerasi Ormawa FTIK yang akan lebih baik dan lebih akuntabilitas seperti yang kami embatkan dalam visi-misi di latihan kepemimpinan mahasiswa pada tahun ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang terakhir, saya berterima kasih yang sangat-sangat banyak, karena tanpa bantuan dari seluruh unsur kami bukanlah apa-apa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Wadir 3 Ibu Dr. Febi Ismail MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, meskipun cuaca di luar cukup ekstrim, ditandai dengan hujan, petir, badai, dan semuanya ada di pagi hari ini, tapi alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu di acara pembukaan Semarak Tarbiyah di tahun 2021. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga syafaatnya akan terus sampai kepada kita yang insya Allah masih tetap istiqomah dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, yang kami sapa dengan takzim, Bapak Dr. Ardianto MPD, para jajaran unsur pimpinan program studi yang turut hadir pada pagi hari ini. Yang pertama kami sapa dengan hormat Ibu Kandidat Doktor, insya Allah sebentar lagi, Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati MPDI, beserta Sekretaris Program Studi yang senantiasa setia mendampingi dimanapun berada, Bapak Agrar Ilham MPDI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yang saya sapa dengan kasih, Ibu Sulfa Potiwa MPDI, yang kali ini tidak didampingi oleh sekroninya, yang barangkali masih ada tugas sebagai bapak muda di rumah. Yang kami sapa dengan penuh kasih Ibu Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Mem Nur Halimah Impu, kali ini juga tampil sendiri tanpa didampingi oleh Sekretaris Prodi, ya. Dan yang kami hormati pula Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Bapak Ustadz Asnil Oktavera MPDI, yang kali ini penampilannya tidak seperti biasa, sangat terlihat jauh lebih muda dari usianya. Ya, terima kasih pula kepada unsur pengurus Ormawa IAIN Manado. Terlihat di sini ada Presiden Mahasiswa, ada Ananda Darham Talib ya, Ananda Darham Talib. Meskipun dia Presiden Mahasiswa di tingkat institut, tapi juga hadir di sini kapasitasnya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Tepuk tangan untuk Fakultas Tarbiyah. Yang kami hormati pula Ananda Rizky Muhammad, Ketua Senat Mahasiswa Institut. Insya Allah tetap akan bergandengan tangan bersama kita, Rizky, ya. Ini bukan saya Rizky ya, hanya karena Rizky selalu merapat karena dari Tropos hijau hitam, begitu ya. Tapi kita tetap seiring sejalan, mau hijau hitam, mau biru kuning, mau merah dan lain sebagainya, tetap bersatu padu dalam Ormawa IAIN Manado. Tepuk tangan untuk Ormawa IAIN Manado. Yang kami banggakan, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ananda Naisila Bonde. Harusnya Naisila duduk di depan ya, menampingi Ketua Dema dan Wadik 3, karena ini serasa sudah 5 tahun tidak ketemu sejak meninggalkan PPKT ya. Dan yang kami banggakan pula Ketua Dema Ananda Audrey Kirana Halim, yang selalu bersedia menjadi pengganti Wadik 3 ketika Wadik 3 sudah tidak ada, bisa mengorganize teman-teman di Ormawa ya. Yang Bunda banggakan juga ketua-ketua HMPS Manajemen Pendidikan Islam, HMPS MPI, ada Farlan Erlangga yang selalu setia didampingi oleh seknya Nurul Aziza. Ketua HMPS PAI Galat Al-Kifari masih di luar mempersiapkan tampilan untuk hadra sebentar, beserta sekretaris dan segenap pengurus. Ketua HMPS PGMI Siti Kalsum ada di bagian belakang beserta Indah dan teman-teman pengurus. Ketua HMPS TBI Novika Sari ada Novika Sari ya. Novika Sari masih berhalangan, tapi teman-teman jajaran pengurus hadir. Kemudian HMPS PBA, Ketua HMPS PBA dengan warna kebesaran marun, Siminta Ibo ya, beserta jajaran pengurus, dan HMPS Piaud. Ada HMPS Piaud ya, masih ada dalam perjalanan. Terima kasih juga yang kami hormati dan kami banggakan panitia pelaksana yang sudah cukup bersemangat dari awal hingga hari pelaksanaan, meskipun beberapa kali terjadi penundaan. Itu semata-mata karena panitia ingin menampilkan, mempersembahkan program terbaiknya di akhir periode kepengurusan.
Dan satu harapan kami, mudah-mudahan segenap pengurus Ormawa yang terlibat di kegiatan Semarak Tarbiyah ataupun tidak, karena kegiatan Semarak Tarbiyah ini hampir bersamaan waktunya dengan ujian akhir semester, kami mengharapkan kepada para dosen, para kaprodi, mohon dimaklumi kalau misalnya ada kurang-kurang sedikit di dalam unsur penilaian, karena mereka full bekerja untuk pelaksanaan Semarak Tarbiyah. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Ormawa FTIK itu bisa memanage waktu mereka. Mereka aktif di Ormawa dan rata-rata saya ngecek paling tidak ketua-ketua Ormawanya IPK-nya rata-rata di atas target yang ditetapkan, karena mereka rata-rata penerima KIP dan BM ya. Baik Bapak Ibu yang hadir, Bapak Adukan, ketua-ketua prodi dan ananda mahasiswa sekalian, kegiatan Semarak Tarbiyah ini merupakan kegiatan terakhir ya, kami klaim sebagai kegiatan terakhir semua Ormawa, karena di tingkatan Ormawa seluruh kegiatan itu sudah ditutup, meskipun besok ada kegiatan lagi nih. Jadi saya juga bingung sebagai wakil dekan 3. Kalau kemarin-kemarin ya itu mensupport mahasiswa, pengurus Ormawa untuk buat kegiatan itu sangat-sangat sulit. Tapi sekarang sangat-sangat sulit untuk menghentikan kegiatan mereka. Terbalik, tepuk tangan. Jadi saya sudah kasih deadline, kan ini sekedar informasi, saya sudah kasih deadline, kalau boleh H-7 kegiatan Semarak Tarbiyah itu sudah tidak ada lagi kegiatan di tingkatan Ormawa. Tapi mereka bermohon, Bun jangan dulu, karena masih ada kegiatan, meskipun bukan kegiatan yang terprogram, tapi mereka punya inovasi lagi untuk buat kegiatan. Dan insya Allah besok launching bunga rampai HMBS PGMI, salut saya untuk Kalsum, Siti Kalsum ya, banyak inovasinya di tingkat lokal maupun nasional ya. Kemudian kegiatan Semarak Tarbiyah kalau tahun ini memang masih bersifat uji coba ya, uji coba masih sifatnya lokal dan terbatas. Namanya juga pelaksanaan pertama pasti jauh dari kesempurnaan. Dan kami selaku wakil dekan 3 berharap kegiatan ini akan dilaksanakan tahun depan, tapi langsung dibiayai oleh DIPA IAIN Manado lewat kegiatan yang diprogramkan oleh wakil dekan 3. Mudah-mudahan ada revisi program yang bisa diusulkan dan kegiatan Semarak Tarbiyah di tahun depan gaungnya akan lebih besar lagi di semua kampus-kampus negeri maupun swasta di lokal Sulawesi Utara. Kalau sekiranya juga memungkinkan bisa kita undang kampus-kampus yang berada di luar Provinsi Sulawesi Utara, katakanlah di Gorontalo ataupun di Maluku Utara yang secara geografis berdekatan dengan Sulawesi Utara. Karena sesuai juga kesepakatan, mungkin Pak masih ingat waktu pembicaraan kita podcast di Universitas Negeri Gorontalo, ada kegiatan serupa yang diinisiasi, meskipun itu planning besar tapi harus ada follow up. Paling tidak kita mengawali dengan kegiatan Semarak Tarbiyah. Insya Allah bisa disupport rencana kegiatan ini di tahun depan. Kemudian untuk Ormawa FTIK, hari ini saya lihat kenangan di Facebook, tepat tanggal 21 Desember 2020 kita musyawarah besar, pembukaan musyawarah besar. Tadi saya sempat intip Facebook, wah ini kita musyawarah besar. Harusnya hari ini kita juga sudah musyawarah besar, tapi agenda musyawarah besar ini karena permintaan semua pengurus Ormawa masih mau ada kegiatan, dan Wadik 3 juga masih tertinggal satu kegiatan, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 24, yaitu workshop moderasi beragama untuk mahasiswa. Jadi agenda musyawarah besar insya Allah akan dilaksanakan di awal 2021. Di minggu-minggu terakhir tahun 2021, semua pengurus Ormawa akan mempersiapkan laporan di semester kedua
karena laporan per 1 Januari hingga bulan Juli itu sudah ada. Sekarang silahkan setelah kegiatan semarak dan kegiatan launching bunga rampai itu pengurus Ormawa diminta untuk menyusun laporan, ya, ini galon senyum ya pemuda, menyusun laporan kegiatan sejak Agustus hingga Desember, agar supaya ketika laporan pertanggungjawaban LPJ kita sudah ada soft filenya, dan jangan lupa link pemberitaan atau link publikasi kegiatan jangan lupa dicantumkan. Kemudian kemarin juga bukan sekedar ya, sebagai laporan kami Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, kami menghadiri rapat koordinasi Forum Wakil Dekan 3 se-Indonesia yang bertempat di University Hotel Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada beberapa rumusan program yang disepakati oleh Forum Wakil Dekan 3. Di antaranya ada 3 program yang akan dilaksanakan di tahun 2022, dan beberapa program itu memang sangat mensupport adanya kebutuhan pemenuhan 9 kriteria untuk akreditasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami rumuskan dan insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2022 itu sangat mensupport untuk kebutuhan itu, kepentingan prodi, ya. Yang pertama adalah International Conference on Islamic Student Education. Jadi ada International Conference di tingkatan mahasiswa Fakultas Tarbiyah tingkat internasional, dan PIC-nya atau penanggung jawabnya adalah IAIN Salatiga. Jadi pelaksanaannya insya Allah di Oktober 2022, dan selain International Conference ada juga kompetisi internasional. Sebenarnya dikasih keren kompetisi internasional karena hitungannya mungkin Bapak Ibu Kaprodi sudah lebih paham dari saya, karena saya sangat buta dengan akreditasi. Saya hanya belajar dari para Kaprodi ini yang sudah banyak bekalnya. Itu katanya satu sertifikat perlombaan internasional bisa setara dengan 6 sertifikat perlombaan di tingkat nasional. Jadi kami bersepakat para Wakil Dekan 3 membuat kompetisi internasional, meskipun hybrid, ada yang daring, ada yang luring, kayak pidato, itu nanti akan dibuat kategorisasinya yang banyak, biar semuanya bisa diberikan juara, ya, karena untuk pemenuhan tadi prestasi internasional. Dan itu juga PIC-nya dari IAIN Salatiga, pelaksanaannya sama, tapi untuk lomba-lomba itu sejak awal tahun sudah akan di-share link Google Form-nya untuk pendaftaran. Jadi anak-anakku yang punya potensi, ya, punya bakat dan minat, salah satunya kalau untuk olahraga juga ada, ya, lakukannya seperti pionir, oase, dan pesona cabang-cabang lombanya atau poros intim. Jadi bisa prepare dari sekarang. Kemudian selain international conference, kompetisi internasional, ada moderasi camp, bahasanya moderasi camp ya, tapi kita tidak camping. Itu akan diikuti oleh seluruh atau perwakilan aktivis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah, aktivis Ormawa. Berarti yang ikut itu adalah pengurus Ormawa, entah ketua demanya, ketua SEMA, atau bahkan KMPS di tingkatan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan kami Wakil Dekan 3 IAIN Manado didaulat untuk menjadi tuan rumah. Ini sekedar informasi, pertimbangannya sangat banyak. Yang pertama, UIN Sunan Kalijaga ini sudah sering dijadikan tempat kegiatan karena ketua forumnya berasal dari UIN Sunan Kalijaga, Pak Dr. Imam Mahali. Dan kami didaulat karena kami sebagai sekretaris forum Wakil Dekan 3, kami dituntut untuk menjadi pelaksana. Jadi saya tidak punya alasan yang kuat, meskipun saya pikir-pikirnya aduh ini dananya seperti apa. Tapi it's okay, lah apa-apa, kita jalan, bismillah, kita terima, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, ya. Karena ketika kita berharap kepada manusia, kita pasti akan mendapatkan kekecewaan. Tapi ketika kita menaruh harapan kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu. Itu yang menjadi komitmen kita bersama. Mudah
mudah-mudahan workshop moderasi camp ini di tahun depan bisa terlaksana, diagendakan akan dilaksanakan di akhir Juli sebelum PBHK dan mungkin masih masa-masa libur perkuliahan. Dan selain moderasi camp, itu juga ada koordinasi para wakil dekan 3. Mudah-mudahan program saya wakil dekan 3 tahun depan itu masih ada workshop moderasi beragama Pak Dekan, mudah-mudahan juga tidak dihapus. Itu barangkali akan direvisi menjadi moderasi camp yang kami putuskan. Kemudian yang terakhir, kami juga sangat berterima kasih karena ini kegiatan pamungkas, ya, kegiatan terakhir Formawa FTIK. Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan fakultas, terutama kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang selama ini sudah banyak mensupport kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik kapasitasnya sebagai dekan maupun kapasitasnya sebagai pribadi. Mudah-mudahan support sistem ini yang seperti disampaikan oleh Ketua Dema tetap bisa dipertahankan hingga akhir periode kami, ya, akan berakhir di 2023 kalau tidak ada halangan di tengah jalan, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat, ya, bahagia, bisa finish di garis akhir bersama-sama. Itu yang menjadi harapan, ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, gitu ya Pak Dekan. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, tetap semangat. Kita tahu bersama bahwa yang Manado ini ibarat rumah lahir dari keluarga yang ekonomi kelas bawah. Jadi selalu Bunda sampaikan, jangan pernah berharap anggaran dari kampus. Itu sangat naif, ya. Jangan berharap, kita inovasi sendiri saja. Ya kalau dibantu alhamdulillah, ya kalau tidak dibantu innalillah, ya. Oke, jadi pengurus Formawa 2021 ini sangat inovatif, apalagi dalam mencari dana. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk angin karena hampir tiap malam mereka mengamen, ya. Banyak juga masuk keluar sponsorship. Ini terlihat ada Fruity yang support kegiatan kita, ada Hydro Coco, ada kampusupdate.com, ada Z Generation, Local Latte, IC 1000 dan Sajiwa Coffee. Insya Allah ketika kita bersama-sama membangun kampus ini, khususnya Fakultas Tarbiyah, satu hasil yang akan kita harapkan, hasil terbaik akan bisa kita dapatkan. Kemudian saya juga sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama memohon kiranya ada support khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa kita di tingkatan prodi. Mohon diperhatikan, jangan sampai juga saya ini diklaim saya tidak pernah berterima kasih kepada ketua-ketua program studi, karena subhanallah ketua-ketua prodi ini ada di garda terdepan di tiap fakultas apapun itu juga. Jadi mohon kiranya tetap dilihat, dibantu, meskipun mungkin ada keterbatasan kita, tapi dengan memberikan support semangat kepada mereka, insya Allah mereka sudah senang, apalagi wali tiganya. Mudah-mudahan itu saja, dan kami mohon kiranya Bapak Dekan bisa membuka acara dengan resmi, acara Semangat Tarbiyah 2021, dan juga nanti mohon kesediaannya menghadiri launching bunga rampai di esok hari, ya, langsung di esok hari, dan di tanggal 24 Desember bertempat di ruang VIP pembukaan workshop moderasi beragama. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bu Wakil Dekan 3 bidang mahasiswaan dan kerjasama Ibu Febi Ismail ini, yang saya sangat hormati para ketua-ketua program studi yang hadir, ketua program studi pendidikan agama Islam,
kemudian Anda dan kayak PDI, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sulfa PDI, dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris Ibu Nurhanimah M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pak Hasnil Tafera PDI, dan juga hadir Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam. Ini saya nyontek karena banyak unsur yang hadir dari kalangan mahasiswa. Hadir di sini Ketua Senat Mahasiswa tersebut, kemudian juga hadir Ketua Dewan tersebut, mungkin juga akan hadir para pengurus SEMA atau DEMA di fakultas lingkungan di Manado, kemudian hadir Senat Mahasiswa FTIK dan Ketua DEMA FTIK di Kirana Alim. Tentu juga hadir para ketua dan pengurus KMPS di lingkungan program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan para pengurus KMPS. Beberapa program studi di lingkungan fakultas di IAIN Manado. Juga para ketua dan pengurus kegiatan mahasiswa lain yang hadir, juga ada mungkin ketua atau pengurus klub yang ada di IAIN, dan terutama sekali di sektor ini para komsa, para ketua kelas di beberapa kelas yang ada di program studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan juga tentu di beberapa kelas yang ada di seluruh program studi yang ada di Manado. Juga barangkali juga hadir dari kalangan eksternal, sebagaimana disebutkan tadi bahwa kegiatan ini diikuti oleh bukan hanya oleh mahasiswa yang berasal dari IAIN Manado, tapi juga mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara yang sangat saya banggakan dan saya cinta. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan kegiatan Semarak Tarbiyah 2021 yang adalah kegiatan perdana dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan tentu saja kita berharap ini akan menjadi suatu program yang berkelanjutan di masa-masa mendatang. Salam dan salam kita berikan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang tentu saja harus menjadi suri teladan kita semua dalam berbagai bidang kehidupan yang ada, yang kita lakoni dan kita lakukan hari ini dan di waktu-waktu mendatang. Saya sebagai dekan sesungguhnya sama seperti Ketua DEMA tadi agak ada emosional juga, karena saya tahu betul bagaimana rekan-rekan mahasiswa di Ormawa ini mengkreat kegiatan ini. Kan satu saat pernah saya datang dari suatu acara tahlilan di Tondano, saya kontak kawan-kawan yang sudah berkumpul di kampus, sudah makan atau belum. Lalu kemudian saya sempatkan mampir dan memberikan semacam oleh-oleh ya di tengah malam, dan itu sepertinya datang tepat waktu, karena pertanyaan saya apakah sudah makan, semuanya kompak belum. Ya sudah, saya minta 1-2 orang sudah ambil di mobil itu, saya bawa makanan dari acara itu dan kemudian saya titipkan ke rekan-rekan. Kira-kira itu deskripsinya sampai sebegitu ya. Dan tadi malam saat kondisi cuaca ekstrim tadi oleh gubernur datang lagi, saya bilang ini musibah lagi kayaknya. Rupanya koordinasi ketua DEMA itu kesulitan untuk mengakses baik ya pengelola
Satpas, terutama yang berkaitan dengan ruangan yang akan kita pakai sekarang ini. Nah, kebetulan ada kegiatan workshop teknik yang dilakukan di NDC dan itu sudah berlangsung dari hari Minggu lalu. Oleh konfirmasi Audrey ini teman-teman sudah menangis, tidak tahu kemana ini, apakah cara besok jadi atau tidak, sudah di mana masalahnya, tidak bisa mengakses nomor teleponnya Pak Abbas, wakil rektor itu. Pak Abbas wakil rektor apa? Saya bilang oke baik, saya turun tangan, saya kendalikan, saya telepon Kabak, saya telepon Kasubag, langsung Abbas bergerak. Kalau kesulitan untuk mengakses kendaraan, saya kasih. Jadi kita ambil driver, bawa ke mobil dari hotel ke kampus. Tapi Pak Abbas menjamin besok pada jam 7 pasti sudah jadi. Pak, begitu masuk subuh, ini kondisi cuaca buruk, hujan, dan Pak Abbas kita tahu kan, dia mau motor. Saya bilang ini musibah kedua kayaknya. Lalu akhirnya Pak Abbas kita kontak. Alhamdulillah Pak Abbas di tempat, meskipun Audrey sudah cemas, nelpon Pak Dekan, gimana ini kegiatan sudah membuka, tapi Pak Abbas belum ada apa-apa ini, di lantai 5 belum ada apa-apa. Saya telepon Pak Abbas, siapa Dekan, saya sudah masuk kampus. Apa yang saya sampaikan ini adalah satu deskripsi konkret tentang support system yang disebut oleh Ketua Dema tadi. Nah, itu sudah dilakukan ketika fakultas, dan alhamdulillah berkat kesiapan kita masing-masing, mulai dari jajaran program studi sebagai leading sektor, kemudian sampai ke tingkat wakil dekan, tamu wakil dekan 3, dan saya sendiri dengan berbagai keterbatasan kemampuan yang saya miliki sebagai dekan, berusaha untuk terus-menerus memberikan support terbaik untuk rekan-rekan siswa dalam rangka melakukan kegiatan. Dan bukan tidak boleh berharap dana di kampus, di DIPA, tapi tidak boleh terlalu berharap, kira begitu ya, supaya tidak terlalu ekstrim, ya kan. Nah, memang problemnya kita belum punya persentase dana, dan itu sudah saya sampaikan dalam berbagai rapat bina. Harusnya ada persentase itu kegiatan kemahasiswaan berapa persen. Kalau itu sumbernya dari PNBP, karena PNBP itu tidak kembalikan ke kegiatan baik dalam bidang pendidikan pengajaran, pendidikan pengabdian masyarakat, termasuk tentu kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademik dan non akademik. Nah, kita akan berharap tentu di tahun-tahun mendatang kondisi ini akan semakin baik, sehingga proses budgeting anggaran kita itu akan semakin proporsional untuk kegiatan kemahasiswaan. Dan untuk saat ini dana kemahasiswaan itu masih berada di bawah naungan koordinasi wakil rektor 3. Nah, seandainya ini sudah bisa ditata di dalam DIPA masing-masing di fakultas, itu akan sangat mudah sebenarnya untuk kita buat informasi program. Nah, hanya saja memang sekarang masalahnya semua masih terpusat di rektorat untuk dana kegiatan kemahasiswaan di lingkup formal. Nah, tentu ini salah satu hambatan ya dari aspek manajemen pimpinan yang kita hadapi saat ini, dan kita berharap kondisinya di waktu-waktu mendatang akan semakin membaik. Yang kedua, poin saya ingin memberikan apresiasi tentu yang sangat tinggi kepada rekan-rekan Ormawa yang memang kelihatannya kalau semua kegiatan Ormawa ini saya hadir di fakultas saja, ini kayaknya harus punya tingkat spiritual yang tinggi sekali, yang sudah bisa ceramah di Ahmad Yani, saat yang sama ceramah juga di Welen, karena kegiatan kita putus. Baru saja kemarin kita agak sulit mengatur bagaimana menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan HMPSPGMI, di saat yang sama, di jam yang sama ternyata ada kegiatan HMPSBBA. Nah, kalau pendidikannya hadir di kelas itu, di tempat pendidikan itu, lalu yang hadir di HMPSBBA di sini siapa? Ya kan? Jadi, nah, mungkin ini tidak lepas dari dukungan ya, utama pendampingan wakil dekan 3 dan program studi
ya, sehingga di MPS PHI juga demikian, yang melakukan banyak sekali kegiatan yang mungkin tidak masuk di dalam rencana program yang dituliskan secara formal, tapi ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan secara aksidental dan itu terus berlangsung, termasuk kegiatan yang akan dilaksanakan besok oleh HMPS PGMI itu untuk peluncuran musim buku bunga rampai. Saya kaget juga tiba-tiba dimintai sejak memberikan catatan pengantar. Ini dari unsur mana penulisnya? Ternyata penulisnya itu lintas perguruan tinggi, kan sudah sangat luar biasa di kasus. Jadi dosennya mungkin baru sibuk berdiskusi, mahasiswanya sudah berdua. Ya, jadi saya sekaligus ingin memberikan motivasi yang mungkin diskusi kita mulai dikurangi, mungkin actionnya yang akan lebih banyak dilakukan. Nah, semakin lama kita berdiskusi, itu seringkali kita semakin lambat juga untuk berbuat. Dan salah satu kelemahan terbesar yang kita hadapi saat ini itu karena setiap problem yang kita hadapi itu sibuk kita diskusikan. Hal dalam mencari solusi yang terbaik harus dikerjakan dan itu harus dilakukan secara cepat. Kalau cepat kita lakukan, maka kita akan juga bisa membuat tindakan evaluasi secara cepat. Nah, kalau semakin lambat, evaluasinya melambat, ya lambat menurut saya. Dan Ormawa MTK sudah melakukan. Saya panggil rapat koordinasi Ketua Dema, saya mau ngecek posisi bahan bakar teman-teman Ormawa ini buat semarak tarbiyah, berapa sih duitnya ini? Sudah terkumpul uang dana sekian. Makannya bagaimana? Itu pak masalah mau makan. Berapa totalnya? Support fakultas saya akan akan support untuk minta alokasi dana untuk memberikan support ke kegiatan semarak tarbiyah. Apa itu dananya sudah cukup pak pada hari ini sampai dengan tanggal 23, gitu kan? Saya kira si Ketua Dema mungkin markup harga pasti sesuai dengan harga. Jadi itu akan saya coba komunikasi dengan Pak Subak, kita coba akan memberikan support untuk anggaran di kegiatan. Nah, untuk harapan Wali 3 ke depan ini bisa menjadi kegiatan yang masuk di dalam penataan LIPA kita, bisa ini. Tapi kita buat namanya secara formal mungkin bisa tidak semarak tarbiyah. Nah, beberapa kali kita melakukan usulan untuk pengajuan anggaran yang bunyi-bunyi festival, apalagi gebiar, itu biasanya dipinta, ya, dipinta. Jadi mungkin menjadi pekerjaan kita diskusikan saja kira-kira apa namanya yang kita usulkan. Mungkin secara normatif yang kita usulkan ini, tapi deskriptifnya di lapangan ini semarak tarbiyah. Tapi dalam rangka membawakan usulan program mungkin bisa kita buat istilah lain, ya, atau kata lain untuk bisa membawakan program ini. Saya kira saya sebagai dekan apresiatif memberikan support yang tinggi terhadap upaya kita untuk terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas, ya, kapasitas mahasiswa di bidang akademik dan non. Kita manusia ini memiliki dua belah otak, ada otak kiri, ada otak. Nah, karena itu yang kita lakukan di kampus mendorong peningkatan kegiatan akademik dan non. Kegiatan akademik itu lebih banyak memompa potensi belahan otak kiri yang melatih kemampuan matematik, juga kemampuan berpikir dan menganalisis secara kritis, lebih banyak bersifat kognitif. Nah, sementara aspek-aspek yang sifatnya non akademik seperti skill, keterampilan, kreativitas ini perlu diseimbangkan. Riset menunjukkan bahwa tidak ada yang mendominasi antara kedua belah otak ini. Dalam ilmu psikologis yang saya pelajari, tidak ada orang yang otak kirinya mendominasi otak kanannya. Sebaliknya juga akan mendominasi otak kiri. Ya, dalam rangka pencapaian kesuksesan hidup. Nah, dua-duanya harus diseimbangkan.
Nah, sehingga ini akan bisa melahirkan potensi yang luar biasa bagi generasi muda, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Ormawa ini sekarang, saya kira adalah bagian dari upaya kita menyeimbangkan potensi otak kiri dan otak kanan, sehingga kita pada akhirnya nanti akan bisa lahir sebagai generasi unggul yang bisa menghadapi semua problematika kehidupan yang kompleks ini dengan kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi dan cepat. Boleh lambat, kita akan tergilas oleh sama. Nah, saya terima kasih sekali lagi pada Ketua DEMA dan seluruh jajaran, Ketua Senat Mahasiswa seluruh jajaran, Ketua HMPS dan seluruh jajarannya, dan juga support dari rekan-rekan SEMA Institut, DEMA Institut dan seluruh unsur Ormawa di lingkungan Manado, dan juga keikutsertaan dari berbagai unsur di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara. Atas nama saya sebagai rekan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hal lain saya kira saya ingin mencukupkan karena hampir 60% sudah disampaikan oleh Wakil Dekan 3 tadi. Jadi secara khusus saya mohon support dari Ketua Prodi, karena ini kegiatan bisa henti bukan kalau Ketua Program Studi buat surat edaran seluruh mahasiswa tidak perlu ikut kegiatan semarak. Boleh kan? Nah, karena itu kehadiran para Ketua Program Studi saat ini di sini itu merupakan bagian besar dari dukungan yang konkret terhadap pelaksanaan kegiatan Semarak Tarbiyah. Jadi Semarak Tarbiyah adalah milik Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, dan kemarin saya tanya langsung ke pihak Hidrokoko, apa ada sumbangan lain selain produk Hidrokoko itu mau dikasih tenda. Saya maksud tadi sudah ada tendanya. Nah, tenda itu 3x3, kalau dia ada hujan mungkin itu saya mau kita semarakkan di sana. Maka kalau kegiatan yang kita lakukan tertutup ini, ya kita mau semuanya yang di luar supaya semaraknya kelihatan. Kalau ada yang mau berpartisipasi di dalam ruangan, nah, kalau tidak ada fasilitas atau sarpras untuk bisa memberi resolusi keluar, itu tidak nampak semarak. Jadi setidaknya dekan bisa punya panggung, punya bisa kalau ada potensi kalimat yang bisa sinden atau saya itu yang bisa nah itu disemarakan. Nah, kemarin saya bilang wali juga coba dihitung tenda berapa kalau kita bisa, jadi itu katanya sudah ada tenda dari pihak apa itu sponsor. Mungkin kalau itu cukup lah. Kalau enggak kita pakai tenda seperti orang kawinan di kayak setara ya. Kita mau, tapi yang kemarin ini ada dinamikanya, kalau kita menyebut tadi, mau kita cek sampai di mana posisi publik, yaitu Manado terhadap posisi Fakultas Tarbiyah. Jadi jangan sampai yang di situasi banyak orang itu kegiatan di hotel, buat kegiatannya di PowerPoint di Seratus. Startnya viral, kan? Nanti lagi buat kegiatan di Fakultas Tarbiyah. Kenapa bikin lagi ini? Kan sudah ada kegiatan di tingkat rektorat, kan ada rektor KAP. Kalau rektor buat kegiatan di institut, kemudian fakultas, kemudian program studi, itu jauh lebih bagus. Makanya kemarin waktu HMPS kita buat kegiatan Semarak untuk dalam rangka memeriahkan Hari Bahasa Arab Internasional, saya jempol aja. Ini sudah ada kegiatan di tingkat tema, lalu ada kegiatan di tingkat HMPS, lebih bagus lagi. Nah, sehingga semua kita punya dinamika yang sama untuk terus-menerus menggali potensi
yang dimiliki oleh masing-masing kita dari setiap program studi yang ada ini di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sekali lagi itu terima kasih, saya sampaikan apresiasi pada ketua program studi terus memberikan dukungan dan support pada ibu akademik 3 yang saya tahu betul ini baru pulang dari semacam roadshow begitu ya. Lebih banyak perjalanannya Wali 3 daripada dekat. Jadi rasanya Wali 3 baru saja sampai dari Surabaya lalu diberangkatkan kembali ke Jogja. Kalau di Surabaya saya tidak berani menyebut diberangkatkan karena dia memerintahkan dan pribadi, tapi dapat tugas dari kan. Tapi kalau Jogja boleh meskipun tidak semuanya full SPBD. Ya, sama juga dengan dua prodi KI baru juga bulan tadi ya, tawaf ya, di Jogja dan sekitarnya bisa masih kita studi. Nah, mereka tidak pernah kemana-mana. Karena itu terakhir baru datang dari Nusantara dari Vincent, maksudnya lebih keren padahal cuma dipandu. Saya harus mengurus PPG di Jakarta. Saya ngecek yang lain yang berangkat saya berangkat. Kenapa? Karena memang dalam Jakarta sudah diambil 129 juta dari dinas itu masuk di program refocusing sebagai bagian dari program pemerintah untuk disiapkan negara dalam rangka penanganan pencegahan COVID-19. Jadi mudah-mudahan kondisi semakin normal, mudah-mudahan kita akan semakin bisa melaksanakan banyak sekali kegiatan program untuk memberikan support dukungan bagi pengembangan kapasitas kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Terima kasih terutama bagi para panitia pelaksana, dari komite dan organisasi komite yang siang malam bahkan satu waktu ada insiden ya udah mau pulang tapi tidak ada kendaraan, udah coba aplikasi sana sini udah bongkar mungkin sampai yang lain nggak ketemu lah, sekalian ada wali tua nyasar di minum kopi malam-malam, lalu si satu audio bilang jangan wali tua itu sana. Kebetulan wali tua, maka jadilah wali tua ya jadi sopir atau apa, jadi driver bongkar, numpang lah kawan-kawan itu. Nah kira-kira sampai seperti itulah relasi-relasi. Dan sedang ngamen itu, lalu wali tua lagi ngopi, jadi kayak anak dia ini, mau tuh iya. Jadi terima kasih, saya maaf tentu atas semua karena fakultas tidak maksimal memberikan support karena kegiatan sekalian, tapi kita ambil semua pelajaran dari sini bahwa dengan demikian kita akan bisa belajar banyak hal ya, belajar banyak hal. Kalau semuanya disupport oleh Wali 3 makannya dikasih, uangnya dikasih, saya yakin tidak ada yang bisa menggali potensi yang ngamen belajar ya kan, semuanya uangnya sudah tersedia kan. Nah dengan begitu kita bisa menggali potensi kita untuk. Nah kami juga para dosen juga seperti ngamen, cuma bedanya ya beda kelasnya ya. Beda kelas mereka ini namanya di hotel ya kayak di PPKP tapi suaranya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi unsur Ormawa yang sudah sangat support ini, terima kasih dan sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan Ormawa ini akan ada kegiatan micro teaching, MTQ, Pop Solo, Sain, Dato dan Futsal yang akan dilaksanakan selama tanggal 23 depan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang kemarin yang sempat saya mau konfirmasi itu soal futsal itu sudah terlanjur kita mau koordinasikan dengan BPI kan. Ya, kemarin ternyata itu dilaksanakan di Balai Diklat. Di sana juga ada lapangan bulu tangkis. Itu juga koordinasi seperti itu. Tapi saya tidak tahu itu punya alasan mungkin dari pihak rekan-rekan Ormawa memilih BPI ya. Nanti bisa lebih keren kalau menyebutnya jangan bilang BPI, bilang GPI. Nah, keren. Buatnya di mana GPI? Saya tahu itu akan dibayar, kan? Mungkin untuk sudah hitung. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah sukses dan saya minta pada semua kita jajaran program studi untuk juga menginformasikan, mendiseminasikan informasi untuk para dosen agar bisa ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Semarak Tarbiyah 2021 dengan tema
inovatif, Youth for Bright Future yang digagas oleh rekan mahasiswa Umawa yang mungkin akan sekaligus kita rintis sebagai kegiatan tahunan yang akan dilakukan secara terus-menerus di waktu-waktu mendatang dengan senantiasa mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Semarak Tarbiyah mulai tanggal 21 Desember sampai 23 Desember saat ini kita berjalan. MTIK